Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan saya Nur Tridayanti. Di video kali ini saya akan membahas soal dan jawaban TVRI kelas 1, 2, 3 SD dan sederajat yang disiarkan oleh TVRI pada hari Rabu 10 Juni 2020 pada pukul 8.30 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam rangka belajar dari rumah. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa video ini untuk di-like, komen, share, dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Follow juga akun Instagram saya @nurtridayanti. Oke, kita langsung saja. Nah, ini merupakan kumpulan pertanyaan yang akan diajukan untuk siswa-siswi SD kelas 1, 2, dan 3. Disiarkan melalui TVRI pada hari Rabu 10 Juni 2020 ya, dalam rangka belajar dari rumah. Materi yang ditanyakan untuk siswa-siswi SD kelas 1 sampai 3 ini adalah tentang belajar bahasa Indonesia untuk meningkatkan kompetensi literasi. Dan juga di masing akhir video akan diberikan pertanyaan. Jadi untuk soal pada hari Rabu 10 Juni 2020 ini ada sekitar 4 soal pertanyaan yang akan diajukan di masing akhir video. Oke, kita bahas satu persatu. Silahkan disimak dengan baik ya. Belajar bahasa Indonesia. Baiklah, soal nomor 1 pertanyaannya itu adalah yang pertama, sebutkan ciri-ciri 3 benda yang ada di sekitarmu. Soal nomor 1 ini ada 2 poin ya. Kemudian untuk poin yang kedua, pertanyaannya itu adalah tuliskan 3 nama benda tersebut dan pisahkan menurut suku katanya. Jadi soal nomor 1 ini ada 2 poin. Ya, kita diminta untuk menjawabnya mengenai video yang ditayangkan di TVRI pada segmen pertama. Jadi jawaban untuk kedua poin pada soal nomor 1 ini adalah gelas. Contoh bendanya di sekitarmu itu gelas. Ciri-cirinya itu transparan, berbentuk tabung, berlubang atau berongga. Suku katanya adalah gelas. Kemudian yang kedua bendanya adalah toples. Ciri-cirinya ada yang berbentuk tabung dan kubus atau balok, kemudian memiliki tutup di bagian atasnya. Suku katanya top dikasih tanda strip ya pemisah. Selanjutnya adalah sendok. Ciri-cirinya berwarna perak atau metalik, berbentuk lonjong dan berlekuk, memiliki gagang. Suku katanya adalah sendok, dikasih strip juga. Selanjutnya soal nomor 2 itu ada juga 2 pertanyaan yang diajukan untuk soal nomor 2 ini. Poin yang pertama itu apa saja perbedaan siang dan malam? Itu pertanyaan kedua ya. Poin pertama. Selanjutnya poin yang kedua, sebutkan masing-masing 2 kegiatan yang dilakukan pada siang dan malam hari. Di jawaban untuk kedua poin pada soal nomor 2 ini adalah untuk poin yang pertama itu ketika siang hari matahari bersinar, suhu ketika siang hari lebih panas. Kemudian di waktu inilah manusia beraktivitas untuk bekerja dan belajar. Sementara pada malam hari yang bersinar adalah bulan. Selain itu, tampak bintang yang menjadi penghias langit malam. Nah, inilah jawaban untuk poin pertama pada soal nomor 2. Oke, selanjutnya untuk poin yang kedua pada jawaban nomor 2 itu jawabannya adalah kegiatan yang dilakukan siang dan malam hari. Kalau siang hari itu kegiatannya bekerja, bersekolah, dan beraktivitas. Kemudian pada malam hari itu kegiatannya meliputi istirahat, belajar, dan beribadah. Jadi ada perbedaan kegiatan yang dilakukan pada siang dan malam hari, menyesuaikan dengan waktu dan keadaannya. Oke, itulah jawaban-jawaban untuk poin 1 dan poin 2 pada jawaban soal nomor 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar video ini. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, pertanyaan itu sampaikanlah pendapatmu tentang sesuatu dan jelaskan alasannya. Jadi setelah menyimak tayangan di TVRI pada segmen ketiga untuk soal nomor 3 itu diminta pendapat murid-murid tentang sesuatu hal dan
diminta untuk menjelaskan alasannya. Di sini saya membantu memberikan referensi jawaban untuk soal nomor 3. Silahkan disimak dengan baik ya. Jawabannya itu adalah, ibu kalau memasak nasi goreng pasti sangat enak karena ibu memasaknya dengan bumbu-bumbu yang komplit dan campuran lauknya yang beraneka ragam mulai dari telur, sosis, udang, sampai cumi. Jadi setiap ibu memasak nasi goreng, pasti dalam sekejap nasi goreng tersebut langsung habis dimakan oleh anak-anaknya termasuk aku. Jadi ini contoh referensi jawaban untuk soal nomor 3. Semoga membantu ya jika ada yang ditanya. Selanjutnya untuk soal nomor 4 itu ada 2 poin pertanyaan yang diajukan. Poin yang pertama itu adalah bagaimana cara membaca puisi yang benar. Kemudian untuk poin nomor 2, bacalah sebuah puisi yang ada di bukumu dengan penuh penghayatan. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini kita bahas dulu untuk poin nomor 1. Untuk poin nomor 1 itu jawabannya adalah cara membaca puisi yang benar itu yang pertama adalah intonasi harus jelas. Kemudian yang kedua, mimik yang digunakan tepat. Mimik itu adalah ekspresi wajah ya. Yang digunakan harus tepat. Ketika puisinya sedih harus menggunakan ekspresi wajah yang sedih. Begitupun ketika puisinya yang semangat atau gembira. Ekspresinya juga harus mengikuti dengan tema puisi yang dibacakan. Kemudian yang ketiga, bahasa tubuh harus tepat. Bisa menggunakan gerak-gerik tangan ya ketika membaca puisi dan itu harus tepat. Kemudian menggunakan irama. Selanjutnya pemenggalan atau jeda harus tepat. Dan yang terakhir adalah ada penekanan tertentu pada bagian puisi ini. Coba untuk poin nomor 1. Untuk poin nomor 2, murid-murid bisa membacakan puisi punya murid-murid yang ada di dalam buku itu bisa dibacakan dengan penuh penghayatan sesuai dengan poin yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Itu bisa murid-murid gunakan ketika membaca puisi, dari ekspresi, dari gerak tubuh, dari intonasi, irama bisa dipraktekkan ketika membaca puisi. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 4 pada poin 1 dan poin 2. Terima kasih telah menonton video ini. Video ini hanya sebagai referensi untuk murid-murid belajar dari rumah dan juga untuk orang tua dalam membimbing anak-anaknya belajar dari rumah. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan dari materi tadi, bisa komen di kolom komentar video ini dan share juga video ini jika bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya, untuk murid-murid sekalian ataupun untuk orang tua. Video ini ingat harus di like, komen, share dan juga subscribe agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Follow juga akun Instagram saya @nurtridayanti. See you next time and thank you. Bye bye.